Alhamdulillah, alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadiril qaili fi muhkami kitabih. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral muslimi rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Raih Surga dengan Akhlak Mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat para nabi, para wali, dan orang-orang solih. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh dan surga tertinggi diraih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang berakhlak agung dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maknanya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan akhirat dalam sabdanya, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Maknanya, aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun ia benar, dan dengan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pertama, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik. Tidak, kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini hal biasa. Hampir semua orang mampu melakukannya. Akan tetapi, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini baru luar biasa. Sangat sedikit yang mampu melakukannya, dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Kedua, bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Ketiga, menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak yang mulia adalah
sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya, akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling hasud, dan saling dengki. Marilah kita teladani apa yang dilakukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang robi atau pendeta agama Yahudi. Robi itu bernama Zaid bin Sa'yah atau lebih populer dengan panggilan Zaid bin Sa'nah. Ia pernah membaca di sebuah kitab kuno bahwa Nabi akhir zaman salah satu cirinya adalah perlakuan seburuk apapun terhadapnya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap santun dan sabar. Zaid kemudian ingin menguji apakah sifat itu ada pada diri Muhammad. Ia lalu memberi utang Nabi dengan utang yang disepakati temponya. 3 hari sebelum jatuh tempo, Zaid mendatangi Nabi untuk menagih utang dengan kata-kata kasar yang memancing kemarahan Umar bin Khattab. Umar yang kala itu berada di dekat Nabi hampir saja menyelakai Zaid dan membunuhnya. Rasulullah dengan sabar dan santun spontan mencegah apa yang ingin dilakukan oleh Umar. Melihat hal itu, Zaid langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Masya Allah. Demikianlah yang terjadi jika seorang pendakwa berakhlak mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang sempurna bagi siapapun yang ingin terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak yang mulia juga ditunjukkan oleh salah seorang cicit baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum yang berjuluk As-Sajjad Zainal Abidin. Suatu ketika beliau berwudu dengan dibantu oleh salah seorang budak perempuannya. Sang budak memegang sebuah teko atau cerek yang berisi air dan dituangkan sedikit demi sedikit untuk diambil Imam Zainal Abidin dan dibasuhkan ke anggota-anggota wudu. Tiba-tiba teko itu lepas dari genggaman sang budak dan jatuh mengenai kepala Imam Zainal Abidin. Seketika kepala beliau luka dan mengucurkan darah. Budak perempuan itu gemetar badannya dan sangat takut. Lantas sang budak berkata, "Wahai Tuhanku, wal kadhiminal ghaidha." Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah. Sang imam berkata, "Aku telah menahan amarahku." Budak itu melanjutkan potongan ayat berikutnya, "Wal 'afina 'anin nas." Orang-orang yang bertakwa juga adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Imam Zainal Abidin berkata, "Aku telah memaafkanmu, silakan pergi. Engkau sekarang aku merdekakan karena Allah Ta'ala." Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayyil khuri sya'a." Maknanya, siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga ia dipersilakan memilih bidadari mana yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dan ia berkata ini hadis hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai derajat sebagai orang yang berakhlak mulia, dibutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus melawan hawa nafsu. Ditambah lagi dengan perjuangan yang berat dan tiada henti melawan godaan setan. Oleh karena itulah, seseorang yang berakhlak mulia disejajarkan derajatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang selalu menghidupkan malam dengan solat-solat malam dan berpuasa penuh sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim." Maknanya, sungguh
Dengan kemuliaan akhlak, seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan, dan mendirikan sholat malam sepanjang tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan iman dalam sabdanya, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Maknanya, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.